wabarakatuh. Hai anak-anak, pada semester genap ini kita masih berjumpa dengan pelajaran kimia dengan materi asam basa. Pada pembelajaran kali ini kita akan membedakan apa yang dimaksud dengan asam dan apa yang dimaksud dengan basa. Sebelumnya, kalau kalian mendengar kata asam, pastinya tertuju pada rasa masam atau yang biasa kita sebut dengan kecut. Untuk pengertian asam, tentunya lebih dari itu. Sesungguhnya asam itu ada di mana? Asam secara alami terdapat pada lambung manusia. Asam di sini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang tidak sengaja terbawa oleh makanan. Jika makanan yang masuk ke lambung terlambat, asam akan menggerus dinding lambung bagian dalam sehingga menyebabkan rasa nyeri, atau biasa kita sebut dengan sakit MAH. Selain asam yang ada di dalam lambung manusia, asam juga terkandung pada bahan-bahan atau buah-buahan yang ada di sekitar kita. Contohnya pada jeruk, lemon, apel, dan juga anggur. Selain pada buah-buahan tersebut, asam juga terkandung pada minuman yang sering kita konsumsi. Contohnya ada pada susu dan juga teh. Kemudian basa ada di mana? Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa asam bisa menyebabkan penyakit lambung pada manusia, maka untuk menetralkan penyakit lambung tersebut, harus mengonsumsi obat yang mengandung basa. Maka bisa disimpulkan bahwa basa itu terkandung pada obat MAH yang sering dikonsumsi oleh manusia. Selain pada obat MAH, basa ini juga terkandung pada beberapa bahan, contohnya sabun, pasta gigi, deodoran, dan juga pupuk. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teori asam basa yang disampaikan oleh 3 ilmuwan kimia. Yang pertama Arrhenius, kedua Bronsted-Lowry, dan yang ketiga Lewis. Yang pertama menurut Arrhenius, asam ketika dilarutkan dalam air maka akan melepaskan ion H+. Sedangkan basa ketika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Untuk persamaan reaksinya, persamaan reaksi di sini adalah ketika suatu asam atau basa dilarutkan dalam air, maka akan mengalami ionisasi. Perumusannya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk asam, HXA. X di sini adalah jumlah H. Ketika dilarutkan dalam air menjadi XH+, ditambah A pangkat X-. Contoh di bawahnya, ketika HCl, maka jumlahannya hanya 1, maka menjadi H+1 ditambah Cl pangkat -1. Contoh yang kedua, ketika H2SO4 hanya ada 2, maka jumlah H+-nya ada 2 dan SO4 pangkatnya 2-. Untuk basa, perumusannya MOHY menjadi M pangkat Y+ ditambah YOH-. Y di sini adalah jumlah dari OH. Contohnya, NaOH berarti OH-nya hanya 1, maka Na pangkatnya +1 ditambah 1 OH-. Contoh yang kedua, ketika MgOH2, OH-nya ada 2, maka Mg pangkatnya 2+ ditambah dengan 2 OH-. Teori yang kedua disampaikan oleh Bronsted-Lowry. Asam adalah spesies yang memberikan proton atau H+ kepada spesies yang lain, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton atau H+ dari spesies yang lain. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Ketika ada suatu reaksi HCl ditambah H2O menjadi Cl- ditambah H3O+. HCl berubah menjadi Cl- berarti dia melepaskan H+. Kemudian H2O menjadi H3O+, awalnya hanya 2, menjadi 3, maka dia menerima H+. Sesuai dengan pernyataan sebelumnya, ketika suatu spesies melepaskan H+, maka dia disebut sebagai asam. Pasangannya disebut sebagai basa konjugasi. Untuk H2O, karena dia menerima H+, maka dia disebut sebagai basa. Pasangannya adalah asam konjugasi. Untuk teori yang ketiga disampaikan oleh Lewis.
Asam adalah spesi yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah spesi yang memberikan pasangan elektron bebas. Contohnya bisa kita lihat pada persamaan reaksi berikut. Di sini ada NH3 ditambah dengan BF3. Pada NH3 terdapat satu pasangan elektron bebas, sedangkan pada B dia kekurangan elektron untuk membentuk ikatan, sehingga pasangan elektron bebas pada N digunakan bersama untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Karena NH3 yang memberikan pasangan elektron bebas, maka NH3 disebut sebagai basa, dan BF3 yang menerima disebut sebagai asam. Untuk penjelasan asam basa pada pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kalian kerjakan tugas yang saya tuliskan berikut. Yang pertama, tentukan ionisasi menurut Arrhenius seperti yang sudah dibahas tadi. Kemudian yang kedua, tentukan pasangan asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry. Yang ketiga, tuliskan masing-masing 5 contoh senyawa yang termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Sekian pembelajaran pada kali ini. Semangat untuk mengerjakan tugas. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.